Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam perkuliahan ekonomi pembangunan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep dan bentuk-bentuk pembangunan ekonomi. Kita lihat pada slide di mana di sini ada dua gambar, di mana pada gambar pertama itu menggambarkan Kota Makassar tempo dulu ya. Kemudian Kota Makassar saat ini. Nah, kalau kita membandingkan antara dua gambar ini, apa sih sebenarnya yang Anda pahami terkait pembangunan ekonomi ketika Anda melihat dua gambar ini, yaitu Kota Makassar tempo dulu dan Kota Makassar saat ini? Atau kemudian kita melihat pada gambar slide kedua terkait dengan potret pedesaan dan potret perkotaan. Dari dua slide ini, mungkin Anda sudah bisa memberikan deskripsi terkait dengan apa itu pembangunan ekonomi. Banyak orang yang kemudian mengatakan telah terjadi pembangunan di suatu wilayah, apakah itu perkotaan atau pedesaan, atau membandingkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, atau membandingkan antara satu titik waktu dengan titik waktu yang lain. Kita kembali pada slide pertama. Kota Makassar saat ini itu selalu digambarkan dengan pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang seperti tampak pada slide. Kemudian kita lihat, kita berbandingkan dengan Kota Makassar tempo dulu yang begitu jadul, kemudian dengan gedung yang bertingkat ya paling tinggi ada 2 lantai, kemudian kemacetan itu boleh dikatakan hampir tidak ada, di mana kendaraan itu masih menggunakan sepeda dan masih banyak orang yang duduk pada emperan-emperan toko. Sementara untuk daerah pedesaan kita lihat di mana kepadatan penduduk antara suatu wilayah itu sangat renggang ya, bahkan di wilayah yang sangat luas ini di dalam gambar itu hanya ada satu rumah dengan jarak rumah yang mungkin sangat jauh ya, berkilo-kilometer jaraknya karena ada hamparan sawah yang begitu luas. Sementara untuk daerah perkotaan itu kita lihat begitu banyak gedung pencakar langit. Bahkan mungkin ada yang lantai 17, ada lantai 20, ada lantai 40 dengan kepadatan gedung dengan gedung yang lain, kemudian kepadatan, kemacetan, tingkat populasi yang tinggi, kemudian kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, pembangunan dalam ekonomi itu berbeda dengan pembangunan dalam perspektif politik, dalam perspektif sosial, dalam perspektif yang lain. Sekarang kita lanjut melihat bagaimana pandangan para ahli terkait dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama itu adalah Adam Smith, di mana Smith berpendapat bahwa pembangunan ekonomi itu merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Kita lihat itu ada pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi menjadi indikator utama. Sementara menurut komputer, perubahan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terputus. Ini pendapatan per kapita, kemudian pendapatan nasional. Sementara Hicks menganggap bahwa pembangunan ekonomi itu merupakan pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan sebelumnya. Ini pengembangan sumber-sumber ya, resource like human resource atau natural resource yang tidak atau belum dipergunakan sebelumnya. Sementara Profesor Brand itu menganggap bahwa kenaikan output per kapita. Jadi ada kenaikan pada output per kapita barang-barang material ya, barang-barang material dalam suatu jangka waktu. Sementara Profesor
proses kenaikan pendapatan real per kapita. Jadi ini ada mirip-mirip ya, tiga ini agak mirip-mirip. Kenaikan pendapatan per kapita, kenaikan pendapatan per kapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Sementara Bu Canan dan Eli mengembangkan potensi pendapatan nyata negara. Jadi mirip, pendapatan real negara-negara terbelakang dengan menggunakan investasi yang akan melahirkan berbagai perubahan dan memperbesar sumber-sumber produktif yang pada gilirannya menaikkan pendapatan nyata per orang. Jadi dia mengakumulasi dari beberapa indikator-indikator pembangunan ekonomi di beberapa tokoh sebelumnya. Kemudian Okun dan Richardson, perbaikan terhadap kesejahteraan material. Jadi ada perbaikan terhadap kesejahteraan material yang terus-menerus dan berjangka panjang yang dapat dilihat dari lancarnya distribusi barang dan jasa. Jadi ada aspek distribusi. Nah, kita bisa mengambil beberapa poin penting dari pendapat ahli. Kalau Adam Smith dan Schumpeter itu melihat bahwa pembangunan ekonomi itu pada aspek pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi, pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Kemudian Hicks itu lihat sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan. Kemudian Brand dan Meir itu melihat output per kapita. Kemudian pendapatan real per kapita. Buchan dan Ellis itu melihat pendapatan nyata negara. Kemudian yang akan mendorong terhadap sumber-sumber produktif yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan real per kapita. Okun ini melihat atau menekankan pada aspek distribusi. Ya, di samping terhadap keadaannya perbaikan kesejahteraan material, kemudian juga melihat pada aspek distribusi barang dan jasa. Nah, kalau kita melihat para politisi pada saat musim pilkada misalnya, atau pilpres yang selalu ditampakkan pada poster atau kemudian alat-alat peraga kampanye lainnya, itu yang ditampakkan itu adalah pembangunan infrastruktur yang dijadikan sebagai indikator terhadap pembangunan. Tapi kalau kita bicara pada aspek pembangunan ekonomi, yang dilihat itu adalah pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi menurut Adam Smith, adanya perbaikan terhadap pendapatan per kapita dan pendapatan nasional menurut Schumpeter, begitu juga pada Baron Meir ya, melihat pada ada perbaikan atau kenaikan output per kapita, pendapatan real per kapita. Kemudian menurut Okun Richardson, perbaikan terhadap kesejahteraan material dan adanya distribusi barang dan jasa. Jadi bukan melihat pada aspek fisik pembangunan antara Kota Makassar tempo dulu dengan Kota Makassar saat ini, yang kemudian ada perubahan signifikan pada aspek infrastruktur ya, atau pada aspek pembangunan wilayah secara fisik, tapi ada hal-hal yang bersifat non fisik yang menjadi indikator pembangunan, sehingga inilah yang membedakan antara pembangunan dalam perspektif ekonomi dan pembangunan dalam perspektif misalnya para politisi. Selanjutnya, di dalam Rostow, dalam teori Rostow itu melihat bahwa pembangunan itu dibagi atas 5 tahap. Tahap masyarakat tradisional sampai pada tahap konsumsi tinggi. Jadi tahap masyarakat tradisional, kemudian menuju tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap menuju kematangan, dan tahap konsumsi tinggi. Jadi pembangunan ekonomi itu ketika ada perubahan-perubahan dari satu tahap ke tahap pembangunan menuju dari tahap masyarakat tradisional menuju tahap konsumsi tinggi dengan indikator-indikator yang dapat digambarkan di dalam slide ini. Apa yang menjadi hakikat ekonomi pembangunan? Apa yang membedakan antara ilmu ekonomi tradisional, kemudian ilmu ekonomi politik, dan ilmu ekonomi pembangunan? Ilmu ekonomi tradisional itu memusatkan perhatian pada alokasi sumber termurah dan terefisien atas segenap sumber daya yang langka.
Jadi kita biasa melihat definisi ilmu ekonomi itu bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang tak terbatas. Jadi alokasi sumber daya yang paling ekonomis, yang paling efisien, yang paling efektif. Itu biasa yang kita jadikan sebagai indikator dari alokasi sumber daya untuk mewujudkan atau mencapai kebutuhan yang tak terbatas, serta upaya-upaya untuk memanfaatkan pertumbuhan optimal sumber-sumber daya tersebut dari waktu ke waktu agar dapat menghasilkan sebanyak mungkin barang dan jasa. Ini lebih pada definisi ilmu ekonomi konvensional. Kemudian ilmu ekonomi politik, political economy, fokus pada proses sosial serta institusional yang memungkinkan kelompok elit ekonomi dan politik mempengaruhi alokasi sumber daya produktif yang persediaannya selalu terbatas. Jadi ada aspek politik ya yang kemudian dihubungkan dengan ekonomi. Bagaimana institusi kemudian kekuasaan mempengaruhi terhadap pengalokasian sumber daya produktif. Ini nanti akan dibahas lebih detail dalam ekonomi politik mata kuliah tersendiri. Kemudian ilmu ekonomi pembangunan, development economics. Fokusnya itu lebih luas dibanding dengan ilmu ekonomi tradisional maupun ilmu ekonomi politik. Selain efisiensi sumber daya yang langka, yang dipelajari tentang bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga memperhatikan pada mekanisme-mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan. Jadi ekonomi pembangunan itu cakupannya lebih luas dibanding ilmu ekonomi tradisional maupun ilmu ekonomi politik. Pembangunan ekonomi versus pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kata yang selalu kemudian dipertentangkan. Pembangunan ekonomi versus pertumbuhan ekonomi. Istilah pembangunan ekonomi secara bergantian sering digunakan dengan istilah pertumbuhan ekonomi, kemajuan ekonomi, perubahan jangka panjang. Schumpeter dan Hicks membedakan antara keduanya. Pembangunan ekonomi mengacu pada masalah negara-negara terbelakang, sementara itu pertumbuhan ekonomi mengacu pada masalah-masalah negara maju. Sehingga kalau kita bicara tentang negara-negara maju, maka istilah yang paling dekat penggunanya itu adalah pertumbuhan ekonomi. Sementara kalau kita bicara tentang pembangunan ekonomi, itu lebih pada membicarakan tentang pembangunan di negara-negara terbelakang. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan pendapatan nasional atau per kapita serta output. Sementara pembangunan ekonomi lebih dari itu. Sesuai dengan definisi atau hakikat ekonomi pembangunan, fokusnya lebih luas lagi dibanding dengan ilmu ekonomi tradisional. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu mengacu pada peningkatan pendapatan nasional atau per kapita serta output. Nanti akan kita bahas lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Sementara pembangunan ekonomi itu lebih dari itu. Bukan hanya aspek ekonomi, juga aspek sosial, aspek politik, kemudian kelembagaan. Terminologi the development word. Di dalam membahas tentang ekonomi pembangunan, kita akan menemukan terminologi yang mendikotomi antara satu negara dengan negara yang lain. Contoh misalnya kita lihat di sini ada underdeveloped countries dan developed countries. Di developed countries saya letakkan pada sisi kanan, kemudian underdeveloped countries saya letakkan pada sisi kiri. Meskipun nanti di tengah-tengahnya itu ada developing countries. Sebenarnya dikotomi itu hanya ada dua, underdeveloped country yaitu negara-negara terbelakang, kemudian developed country negara-negara maju. Selain kedua istilah ini, ada juga istilah-istilah yang lain yang sering digunakan untuk menggambarkan negara-negara terbelakang. Biasa diistilahkan dengan backward economy untuk underdeveloped country. Kalau developed country biasa diistilahkan dengan advanced economics. Untuk negara sedang berkembang itu emerging countries.
Kemudian traditional economic untuk negara-negara terbelakang yang menggambarkan perekonomian lebih pada sektor agraris sehingga disilakan dengan traditional economy. Kemudian untuk developed country itu menggunakan istilah modern economy atau industrial countries. Dilihat dari income level, underdeveloped country itu lebih dikenal dengan poor countries atau low income countries, negara-negara miskin atau negara dengan tingkat pendapatan rendah. Kemudian untuk negara-negara maju itu disilakan dengan rich countries, negara-negara kaya, sementara negara-negara berkembang itu menggunakan istilah middle income countries. Kemudian istilah yang lain lagi, less developed countries atau disingkat dengan LDCs. Ya, dilihat pada aspek degree of developing-nya. Sementara negara-negara maju itu more developed countries, MDCs. Kalau negara berkembang itu developing country. Kita lihat pada tabel di mana classification of world economy tahun 2010, kita lihat di sini ada terbagi atas, diklasifikasikan atas low incomes, lower middle income, upper middle income, high income. Lower, kemudian higher, kemudian di antara keduanya itu ada middle. Middle itu dibagi lagi lower dan upper. Lower income itu dilihat dari GNP per kapita US dollar itu kurang dari 1.005 US dollar per tahun per kapita. Kemudian untuk negara lower middle income itu antara 1.006 US dollar sampai 3.975. Untuk upper middle income kita lihat itu antara 3.976 US dollar sampai dengan 12.275 US dollar. Kemudian negara dengan high income itu di atas dari 12.275 US dollar. Kita lihat negara-negara yang berada pada low income itu ada Ethiopia, kemudian Bangladesh, Kamboja, Haiti, Tajikistan. Kemudian di lower itu ada Senegal, Sri Lanka, Filipina, Ecuador, Jordan, Ukraina. Kemudian upper middle income Gabon, Malaysia, Brasil, Iran, Romania. Sementara high itu ada negara-negara maju Australia, France, Prancis, kemudian Jepang, Norway, Saudi Arabia, Taiwan, United States. Indonesia ada di mana? Indonesia untuk beberapa tahun itu berada pada lower middle income, kemudian kalau tidak salah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu Indonesia sudah masuk pada level upper middle income atau naik setingkat lebih tinggi. Sekarang Indonesia itu berada dari level lower middle income itu menuju pada upper middle income. Dengan tingkat pendapatan per kapita itu 3.975 US dollar sampai 12.000 dari 3.976 US dollar sampai dengan 12.275 US dollar. Kemudian kita lihat pada tingkat pertumbuhan per kapita. Jadi pembangunan ekonomi itu tidak hanya bicara pada aspek pertumbuhan, ya, tidak lihat pada level of GDP per kapita seperti yang tergambar pada kurva di sebelah kanan ini, bukan hanya menggambarkan tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi juga melihat pada aspek yang lebih luas lagi, yaitu aspek politik, sosial, kemudian terkait dengan masalah-masalah kelembagaan. Tapi sebenarnya endingnya, tujuan yang ingin dicapai itu adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, masalah-masalah non-ekonomi itu juga ternyata mempengaruhi
bagi negara-negara berkembang. Untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, jadi semua negara itu mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi indikator pembangunan. Namun, untuk negara-negara berkembang atau negara-negara terbelakang itu ada persoalan-persoalan non-ekonomi untuk sampai pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu ada masalah politik, ada masalah sosial, ada masalah kelembagaan. Jadi masalah-masalah ini harus selesai. Masalah sosial itu diantaranya adalah pendidikan, masalah kesehatan, kemudian masalah modal manusia, masalah politik itu contohnya good governance, masalah kelembagaan itu misalnya tentang budaya organisasi, masalah etos kerja, masalah nilai lokal. Jadi banyak masalah. Jadi masalah ini perlu diselesaikan. Misalnya indikator pembangunan itu tidak hanya bicara pertumbuhan ekonomi yang disimbolkan dengan G, pertumbuhan ekonomi, tapi juga dilihat dari pertumbuhan per kapita. Jadi G per kapita, kemudian berubah lagi menjadi ketimpangan, bicara tentang ketimpangan distribusi. Kita indikatornya itu adalah gini rasio, kemudian masalah kualitas pembangunan itu juga menggunakan indikator Human Development Index. Kemudian nanti ada Happiness Index. Ini indikator-indikator yang kemudian digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Jadi ada perubahan-perubahan indikator yang kemudian berubah secara dinamis dari pertumbuhan ekonomi, kemudian bergeser menjadi pertumbuhan per kapita, kemudian melihat pada aspek Gini rasio, kemudian Human Development Index, bahkan sampai pada Happiness Index dan seterusnya. Jadi demikianlah pertemuan kita untuk mata kuliah ekonomi pembangunan di awal perkuliahan kita terkait dengan konsep-konsep dan bentuk-bentuk pembangunan. Nanti kita akan lanjut dengan pembahasan terkait dengan teori-teori pembangunan.